Ngajar, ngobrol sambil belajar. Yo, what's up geng? Kembali lagi di program Ngajar, Ngobrol Sambil Belajar, episode 6. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Aditya Febrian. Saya bakal di podcast hari ini. Di sini saya juga nggak sendiri, ada juga kru-kru yang menemani saya saat ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Masih pada semangatnya nih? Masih dong. Saya semangat banget. Ya, hari ini saya bahas tentang gaya hidup. Apa sih itu gaya hidup? Nanti kita tanyakan sama narasumber kita ya. Di sini ada udah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah seorang guru olahraga. Sebelum kita suruh bicara narasumber kita kenalin dulu profilnya. Beliau adalah seorang guru olahraga. Beliau namanya Eros Kristanto. Dia mengajar penjaskes kelas 10, 11, dan 12. Tanpa kita banyak berbicara, langsung aja kita suruh narasumber kita. Halo Pak Eros, gimana kabarnya? Baik Ilham, gimana kabar Ilham? Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Kesibukan Bapak apa hari ini Pak? Kesibukan Bapak hari ini kebetulan ada kegiatan lomba di sekolah juga di SMA Desa Artika, jadi Bapak juga sebagai pembina juga di sini, sebagai juga guru dan mengawasi buat kegiatan lomba 17 Agustus ini, semoga berjalan lancar. Berarti sibuk banget ya Pak ya? Ya lumayan lah Ilham lah. Ya. Ini apa Pak? Saya mau nanya nih sama Bapak nih. Dulu sebelum Bapak jadi guru olahraga, apa sih Bapak sebelumnya? Bapak dulu sebenarnya sih nggak ada pikiran buat jadi guru, pertama guru. Bapak lebih basic mungkin, kayaknya tuh setelah lulus SMA tuh kerja. Ya, tapi waktu SMA Bapak coba-coba daftar di SBMPTN di daerah Semarang, kampus Universitas Negeri Semarang. Bapak coba-coba, Bapak dapat di Fakultas Hukum. Tapi di situ Bapak nggak ambil, dan Bapak coba yang lain, dan akhirnya Bapak coba dulu buat kerja, tapi waktu itu juga nggak boleh nama orang tua. Akhirnya orang tua udah kuliah aja, akhirnya Bapak kuliah di Solo, ambil olahraga. Tapi Bapak di olahraga ini di kampusnya di swasta. Ya, terus ini apa namanya? Pengalaman hidup apa sih Bapak yang udah dapat dalam bidang olahraga? Pengalaman Bapak yang paling berkesan dulu, mungkin Bapak bukan anak yang rajin kalau buat kuliah. Jadi Bapak ya mau dan bawa anak kan tuh waktu kuliah mahasiswa apa yang sering bolong-bolong kan? Iya, bolos. Ya sering bolos lah. Semester 2, 3, 4 Bapak ngeblong. Dan saat teman-teman udah mulai selesai skripsi segala macam, dari situ Bapak mulai ngejar. Tapi di balik itu Bapak dikasih motivasi sama salah satu dosen yang sangat berinspirasi buat Bapak. Bapak dimasukin buat pelatihan ke dinas sosial. Di situ Bapak suruh ngelatih. Teman dilatih itu bukan anak-anak yang normal pada umumnya, tapi Bapak suruh ngelatih anak disabilitas, yang dimana itu anak-anak serba kekurangan. Jadi mereka punya kekurangan di salah satu bagian tubuhnya, misalnya tangannya atau kakinya. Dari situ Bapak harus ngelatih gimana caranya mengembalikan mental mereka. Jujur, malah di situ bukan Bapak mengembalikan mental mereka, Bapak yang down. Kenapa Bapak harus ngajar anak seperti ini, tapi sementara Bapak belum siap gitu. Itu pengalaman luar biasa. Dan di 2012 ternyata Bapak disiapkan buat melatih buat anak-anak Asian Para Games. Kemarin juga kita udah di Solo juga Asian Para Games juga 2022 kemarin di Solo. Waktu itu Bapak 2012, tapi Bapak di situ cuman melatih anak-anak, terutama buat lari. Yang bikin Bapak
berkesan buat sampai saat ini adalah waktu Bapak lari, ngajarin anak lari 100 meter. Kamu kebayang nggak, Ham? Kamu lari tapi cuma kaki satu, itu gimana coba? Sulit juga ya Pak, kaki satu ya. Jadi pakai tongkat loh. Iya, di mana-mana olahraga kakinya dua ya. Kaki dua kan, dia kaki satu. Ada juga yang tangannya cuma satu gitu. Itu Bapak benar-benar, oh Bapak suruh ngelatih gini, cuma kata dosen, itulah perjalanan hidup keras. Gak semua orang berjalan mulus. Pada akhirnya dia akan mencoba untuk ada saatnya dia jatuh, ada di bawahnya, ada saatnya dia sempurna, ada saatnya dia enggak. Give up ya jatuhnya. Iya. Makanya di situ anak-anak yang seperti itu yang Bapak luar biasa dulu. Makanya sampai sekarang itu pelajaran hidup yang Bapak terima. Makanya dosen itu buat Bapak berkesan karena Bapak ngelatih buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi atlet yang Bapak latih ini ternyata disiapkan buat Asian Para Games dari 100 meter dengan dia nggak punya salah satu kaki. Dan ada juga dia lari. Kalau kamu pernah lihat mungkin ada atlet yang pakai kursi roda. Iya, ada kursi roda. Itu dia juga ada. Itu biasanya dipakai buat lari 400 meter. Karena basket juga ada ya Pak ya? Nah, basket ada ya. Makanya kemarin ada Asian Para Games itu buat kita tuh buat anak-anak yang berkebutuhan khususnya makanya diadakan atlet buat mereka tidak dipandang sebelah mata. Makanya kemarin juga Bapak setuju banget, man. Di Solo lagi setelah 10 tahun berlalu kita menjadi tuan rumah Asian Para Games main di Solo kemarin di bulan Agustus tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Agustus sampai tanggal 12 cuma 1 minggu di sana. Harusnya kemarin Bapak berangkat ke sana buat jadi juri karena kebetulan juga Bapak nggak bisa ninggalin kegiatan Bapak di sini. Akhirnya udah Bapak fokus di sini. Waktu itu juga tahun 2018 juga kita jadi tuan rumah di Jakarta. Tuan rumah juga di Jakarta, Asian Para Games juga. Tapi Bapak juga nggak ngambil karena ada beberapa yang Bapak kerjakan di sini juga sama salah satu di rumah juga kegiatan juga. Akhirnya Bapak nggak bisa di sini. Ada kesibukannya. Iya, bisa lain juga. Ya mungkin itu, makanya yang paling berkesan itu yang Bapak ngajar, yang anak-anak yang berkebutuhan khusus, pada akhirnya Bapak banyak belajar dari mereka. Dari yang kekurangan itu ternyata mereka punya kelebihannya. Intinya dia bisa loh, kayak kemarin Indonesia menjadi juara umum Asian Para Games di Solo kemarin, sampai di Stadion Manahan itu berkumandang Indonesia Raya, itu kita benar-benar juara umum. Dan nanti buat Ilham dah, jadi kalau kamu ini kamu bisa lihat YouTube-nya atau kamu bisa lihat buat atlet-atlet yang di Rawamangun itu juga banyak anak atlet yang berkebutuhan khusus yang olahraga di sana. Ada ya di YouTube ya. Iya. Videonya. Kalau dia di Boardroom itu biasanya sore buat atletnya berkebutuhan khusus di sana. Makanya Bapak kadang-kadang itu yang bikin Bapak mindset Bapak berubah. Ya udah, pada akhirnya yang Bapak udah, pokoknya Bapak dulu sempat putus asa, Kang. Ini skripsi bisa selesai apa enggak nih sama dosen. Akhirnya Bapak ya udah ditaruh dinas sosial biar kamu tuh berubah, pola pikir kamu berubah, mindset kamu berubah. Yang buat kamu senang-senang udah tinggalin. Saatnya kamu fokus sama tujuan kamu. Selesai skripsi kamu, begitu selesai terserah kamu. Kalau mau saya tanya nih Pak ya, Bapak kalau masuk bidang olahraga itu Bapak secara tertentu atau enggak? Kalau dulu waktu Bapak masuk olahraga itu karena orang tua. Karena orang tua. Iya. Karena mungkin orang tua pengen dari anak itu ada salah satu jadi guru. Iya. Pertama sih almarhum Bapak pengen dia anak jadi guru, dan Bapak juga akhirnya untuk ngikutin keinginan Bapak juga akhirnya Bapak jadi guru. Dan seharusnya Bapak masuk ke fakultas hukum, Bapak mengundurkan diri, akhirnya Bapak masuk ke jurusan PJOK olahraga di Solo waktu itu. Yang latihan-latihan apa aja Bapak udah punya jalankan? Kalau di sana waktu itu di kampus, kan Bapak ada beberapa yang Bapak pelajari juga di sana, kayak sepak takraw, anggar, lempar lembing, sama memanah di sana. Karena kalau di olahraga itu kita hampir semua harus bisa menguasai 6. Dari beberapa olahraga itu kita minimal harus bisa menguasai 5. Tapi kita harus punya satu inti. Di semua cabang itu kita harus menguasai 1, tapi 5 harus bisa menguasain. Kalau Bapak sih lebih basicnya ke voli sama lempar cakram. Dan kalau ada beberapa 5 olahraga itu mungkin kayak sepak bola, futsal juga
Bapak juga pernah main juga bola sama pemain Persis Solo Junior juga. Ya Pak, udah cukup segini aja Pak. Nanti masih ada segmen kedua. Masih Oke, ada sianya. Oke. Oke. Semuanya jangan kemana-mana dulu nih, masih ada nanti dianya ya, sianya. Oke teman-teman, kembali lagi di segmen Si Anya. Siswa ayo bertanya. Nah, kita lihat yang ada di depan saya. Ini Pak, udah ada beberapa anak nih yang pengen bertanya nih tentang gaya hidup. Yang pertama ada underscore Natasha 418. Gimana sih Pak dengan gaya hidup yang sekarang tuh? Kan di zaman dulu tuh beda sama yang sekarang. Menurut Pak Eros gimana? Oke. Gaya hidup sekarang sama zaman dulu dan sekarang tuh emang jauh berbeda. Kalau yang sekarang itu mungkin lebih modis ya, buat anak-anaknya luar biasa juga, buat fashionnya juga bagus. Kalau yang dulu kan emang apa adanya. Iya, Nah, apa adanya. kita juga kalau yang sekarang mungkin barang-barang terjangkau juga, buat barang-barang juga, buat fashionnya juga mungkin anak-anak juga lebih update lah dibanding zaman bapak dulu. Kalau zaman bapak dulu mungkin seadanya ya. Seadanya aja Pak. Apalagi sekarang beberapa anak muda seumuran kamu kan condongnya kayak Korea ya. Iya Korea. Teman-teman Korea ya. Apalagi yang perempuan nih. Iya, kebanyakan Yang emang Korea, perempuan. drakor ya, dan fashionnya juga kebanyakan juga ada beberapa juga anak yang bapak lihat juga kecondong Korea juga. Tapi kalau buat gaya hidup sekarang mungkin agak lebih condong juga ke Korea, dan mati dibatasin juga buat gaya hidupnya, karena beberapa anak mungkin mencoba-coba hal-hal yang baru yang belum mereka coba, pada akhirnya mereka mencoba. Tapi di situ juga harus ada batas-batasannya. Mungkin kalau di zaman bapak juga itu masih bisa di backup dan masih bisa dikontrol sama orang-orang ya, orang tua. Kalau sekarang kan mungkin ada beberapa orang tua yang sibuk ya sama kegiatannya atau kerjanya, jadi anak-anak tuh agak lepas sedikit. Jadi mereka harus pintar jaga diri juga aja. Itu juga ada jaga sikap juga, jaga pergaulan mereka di zaman sekarang ini. Mungkin agak dikhawatirkan juga buat pergaulan yang saat ini juga. Agak beda ya pergaulan. Agak beda juga di zaman bapak. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin lebih condong ke handphone juga ya. Kita begadang oleh handphone. Kalau zaman dulu bapak kan lebih mungkin begadangnya ya mungkin ngobrol-ngobrol. Kalau sekarang bapak yakin mungkin kamu begadang ya dari malam itu sampai pagi mungkin main handphone, tapi kalau dulu kan enggak. Ya, nih Pak, ada lagi nih Pak selanjutnya nih yang ingin bertanya. Nah, ini dari teman underscore Irfan 25 Maulana. Ed Maulana. Bagaimana sih sikap Bapak dalam menghadapi pengaruh gaya hidup modern saat ini? Oke. Kalau buat bapak, buat gaya hidup modern ini emang udah apa ya, berarti emang udah seharusnya kita udah menghadapi modern seperti ini. Kayak teknologi kan udah modern, nggak mungkin kita akan mencoba hal-hal yang lama, pada akhirnya akan mencoba hal yang baru seperti gaya hidup saat ini. Beberapa anak mungkin mencoba hal yang baru, kayak bapak juga lagi belajar dari positifnya anak, mungkin kayak main handphone, bapak juga banyak belajar dari mereka. Kayak di laptop juga bapak banyak belajar, kayak fashion juga mungkin bapak banyak belajar. Mungkin kalau dari gaya hidup saat ini mungkin banyak beberapa anak juga mungkin gaya hidupnya juga udah bagus, nggak seperti zaman bapak dulu. Tapi kembali ke anaknya, gimana cara mereka buat seperti gaya hidup saya sekarang ini, membatasi mereka buat mencoba hal-hal yang negatif itu jangan sampai mereka mencoba, tapi melakukan dengan arah yang positif buat saat ini. Itu kayak gaya hidup baru ya. Iya. Nah, ini ada lagi nih Pak. Ada lagi nih Pak, next. Ada lagi yang ingin bertanya nih Pak. Sekarang dari anak siswa underscore @acc underscore ilham. Menurut saya nih Pak, apa menurut Bapak pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat saat ini? Gaya hidup di masyarakat saat ini, mungkin masyarakat buat saat sekarang ini lebih fleksibel ya buat sekarang ini. Mereka siap menerima dengan keadaan kita saat ini. Dalam arti gaya modern kita saat ini mereka udah bisa nerima. Mungkin kalau di zaman bapak dulu kan sulit untuk menerima dengan
perkembangan saat ini. Mungkin beberapa masyarakat sekarang ini mungkin lebih maju, lebih modern, jadi mereka bisa menerima dengan keadaan mereka saat ini. Apalagi ya mungkin kita akan berjalan di tempat, tapi pada akhirnya kita akan berjalan untuk maju ke depan buat menghadapi tantangan global. Apalagi kita 2 tahun nih Ham ya, pandemi. 2 tahun pandemi kita vakum, pada akhirnya kita mencoba hal-hal yang baru seperti masyarakat saat ini. Gimana caranya mereka ya untuk berjalan maju ke depan. Alhamdulillah sekarang COVID-nya udah nggak ada ya Pak. Alhamdulillah COVID-nya udah mulai, mungkin semakin enak gitu Pak. udah mulai lah, masyarakat udah mulai apa ya, udah bebas itu lah, udah nggak ada batas-batasan kayak dulu Am ya, kesini nggak boleh, kesini. Sekarang kita udah bebas, dalam arti udahlah melakukan apapun, sama itu masih wajaran nggak apa-apa. Pandemi udah selesai, menurut Bapak sih harap pandemi udah selesai gitu lah ya. Semoga aja Pak. Iya, amin. Next, ada lagi Pak. Edo Febrian. Apa yang Bapak ketahui tentang gaya hidup? Oke, gaya hidup. Gaya hidup itu biasanya berkesinambungan buat beberapa orang buat menghadapi tantangan. Buat orang yang mencoba untuk tantangan baru, mungkin itu lebih buat kedepannya, mungkin mereka akan mencoba hal-hal yang baru. Mereka akan mencoba untuk berkembang, gimana mereka untuk mencoba hal yang baru, mencoba dengan sistem yang baru, dengan teknologi yang baru. Mereka akan seperti saat ini. Mungkin Bapak lagi belajar sama kayak kamu. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar gimana cara menghadapi anak. Bapak cara mengetahui karakter anak. Sama juga dengan gaya hidup. Gimana gaya hidup saya saat ini, berkembang saat ini. Seperti yang tadi kita bahas di pandemi 2 tahun ini kan kita benar-benar vakum nih. Nggak ada kegiatan sama sekali. 2 tahun kita dikekang, kita nggak boleh kemana-mana. Sampai sekolah, kamu gimana rasanya sekolah di rumah? Aduh, enak banget Pak. PJJ tiap hari kan? PJJ pusing setiap hari. Nah, kembali lagi, makanya di sini kita udah mencoba 2 tahun, kita vakum, pada akhirnya kita mencoba untuk gaya hidup yang baru. Dan kita akan mencoba lagi ke depannya seperti apa. Next, Pak, ada dari M. Muhammad Akbar. Menurut Bapak seperti apa gaya hidup masyarakat saat ini? Oke, gaya hidup masyarakat saat ini mungkin fleksibel juga ya. Karena beberapa masyarakat udah mengerti lah gimana caranya mereka untuk mencoba hal yang baru mungkin. Dan kembali lagi, kalau Bapak sih kalau lihat masyarakat saat ini mungkin udah mereka berubah, dan mereka lebih senang dan lepas setelah pandemi 2 tahun ini. Jadi mereka lebih terbuka, nggak seperti tahun lalu 2 tahun mereka kayak orang ketakutan. Kayak ngerem di rumah ya Pak. Nggak bisa kemana-mana. Sekarang mereka benar-benar udah lepas ini loh, udah bebas kemana-mana. Kayak kamu sekolah kan, udah senang banget masuk sekolah, ketemu teman-teman. Dulu waktu Bapak ketemu kamu pakai masker tuh gimana coba? Orang nggak kenal gitu ya? Kalau orang nggak kenal, itu kamu satu kelas loh. Apalagi Bapak yang ketemu kamu cuma maskeran doang. Makanya kadang-kadang Bapak ngajar gimana caranya kamu biar kenal satu sama lain. Kelas 1, kelas 2, pada akhirnya kamu saya mengenal di kelas 3 ini. Bayangin 2 tahun, kamu pengen kenal 1-2 orang doang kan? Dan kelas 3 akhirnya bisa kenal semuanya. Itulah, makanya ada sesuatu yang ada hikmahnya lah semua. Dari 2 tahun ini kita banyak belajar, semoga kita dari 2 tahun ini kita banyak belajar dan semakin berkembang. Next, selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari once on one. Saya mau tanya nih, kalau untuk gaya hidup yang Bapak lihat di media sosial kayak SCBD itu Pak, yang lagi viral tuh, pesan Bapak gimana? Yang kemarin yang Bonge dan kawan-kawan iya, gitu. Luar biasa itu sama JJ. Oh, buat Bapak sih emang tuh ada positifnya juga ya. Positifnya juga. Karena dari Depok mereka jauh-jauh nih ke Sudirman, dari Bojonggede main ke sana ke SCBD Sudirman ya. Iya, Sudirman. Kalau Bapak mereka ada beberapa kegiatan positif. Kenapa coba? Di sana mereka kumpul, yang mereka nggak kenal satu sama lain akhirnya kenal kan. Kalau dari positif mereka kenal, mereka kumpul, dan itu mungkin
mereka bereksperimen dalam arti gue 2 tahun nih nggak bisa ngapa-ngapain, pada di tahun ini mungkin mereka bebas Sam. Iya, bebas ya. Di Bojonggede mungkin nggak ada yang mencolok, di Citayam juga nggak ada yang diunggulkan, dalam arti yang populer lah, famous lah. Tapi mereka coba dengan hal yang baru kayak di Sudirman, di Sarinah, mereka coba hal yang baru. Kalau di sana nggak bisa, mereka bawa coba ke Sudirman, gimana sih caranya mereka untuk mengeksploitasikan kebutuhan mereka, maksudnya mereka ingin coba hal yang baru. Bapak sih lebih senang hal-hal kayak gini, seperti ini gitu, kayak fashion walk di Sudirman, dibanding yang kumpul-kumpul pada akhirnya bentrok dan mati tawuran. Itu yang Bapak sayangkan. Kalau ini aja bisa mempersatu, kenapa enggak gitu loh. Tapi kan ini kan sempat dibubarkan juga ya, karena mengundang keramaian. Akhirnya juga sempat ditutup. Temen ada yang bilang mungkin itu pindah di daerah Kuningan. Udah cukup. Oh ya nih Pak, di depan Bapak nih ada makanan tuh Pak. Oh ini. Iya, Pak. Ini apa nih Yang nih? Itu namanya cheese roll. Cheese roll. Iya. Terbuat dari apa Yang nih? Terbuat dari lumpia gitu, dari lumpia. Dalamnya? Dalamnya kayak ada apa namanya? Kayak ada coklat, keju. Ini hasil karya kamu, hasil karya Kakak bikin. Oh. Ya, ini kan ada di awal ya nih, Mbak. Semoga bisa berkembang dan ini boleh Bapak cobain nih? Iya. Boleh Pak. Kalau mau beli di mana Bang? Di IG _Idiana. Itu kakak saya yang jual ya Pak. Enak banget ini. Iya. Alhamdulillah udah pernah ada pre-order Pak. Pernah ada pesan banyak alhamdulillah. Oh, tahun lalu PKL kita jualan Am. Iya, jualan ya. Tahun lalu. Dan Bapak juga jadi pembina juga. Dan banyak beberapa anak yang menampilkan hasil karya mereka. Karya mereka. Tapi ini masukin lagi juga dong. Iya. Jadi namanya Ini di order juga. Iya, di pre-order juga. Kalau ada mesen-mesen aja gitu. Jadi kalau ini ada WA juga. Ada ya. Oh. Jadi kalau pesan bisa ke WA kamu juga ya. Iya, boleh. Mungkin WA-nya bisa disebutin Am. Oh, bisa. Jangan WA aja Pak. Hah? Jangan WA aja. Oh, IG aja. Ada. Nanti kakak saya diculik. Ada mau culik. Boleh lah, boleh. Kalau diculik nanti kakak saya lah. Siapa sering saya kan nanti siapa kalau diculik. Nanti ada IG-nya di situ ya. Nanti teman-teman, buat teman-teman nih, nanti kalau ada yang mau pesen cheese roll nih, tapi bukan aneka cheese roll masih banyak, ada beef chicken, ada lumpia basah, lumpia chicken, lumpia daging, lumpia sosis. Habis itu ada cheese yang isi telurnya juga. Nanti lagi ini kan yang isi keju sama coklat. Iya. Ya, nanti ada juga yang isi telurnya juga ada. Nah, komen ya. Ntar Bapak order dah besok nah. Habisin aja nggak apa-apa. Temen kamu pada ngeliatin tuh. Berapa nih? Nah, cukup sekian dari narasumber kita Pak Eros Kristianto. Iya. Udah. Ya. Pak, ada komen Pak? Iya. Udah. Cukup gini aja Pak dari kita berdua. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.